Halo adik-adik semuanya, mahasiswa D3 Kebidanan. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan praktikum anatomi fisiologi karena ini pertemuan kedua. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang sistem kardiovaskular. Nah, di pertemuan ketiga waktu teori, Miss juga udah jelasin ya tentang sistem kardiovaskular dan kalian juga udah ada slide-nya, kalian bisa baca juga. Nah, sistem kardiovaskular merupakan sistem yang mempelajari tentang peredaran darah, di mana kardiovaskular itu dibagi menjadi dua kata, yaitu kardio dan vaskular. Kardio itu adalah jantung, sedangkan vaskular adalah pembuluh darah. Jadi di sini Miss akan menunjukkan apa aja bagian-bagian daripada jantung kita, kemudian bagaimana proses daripada peredaran darah. Nah, ini dia kebetulan ada apa ya? Ada penampang dari jantung. Ini dia. Nih, ini boleh perhatikan. Ini dia jantung. Jadi jantung itu bentuknya kayak ini ya, kayak jantung pisang juga. Kalian pasti pernah ya lihat pisang, pohon pisang, lalu ada jantung pisangnya. Nah, itu sebenarnya mirip nih dengan ini deh. Ini kalian boleh perhatikan, mirip. Kemudian bagian atas daripada jantung itu bentuknya sedikit tumpul. Nah, ini kan jantung ya, sedikit tumpul. Inilah yang disebut dengan basis cordis ataupun bagian atas puncak daripada jantung. Yang di bawah ini namanya apex cordis atau bagian yang lebih runcing daripada jantung ataupun bagian yang paling bawah dari jantung kita. Ini kalau dibuka ada beberapa ruang jantung. Nah, ruang jantung itu nama-namanya sebetulnya cuma dua, yaitu atrium dan juga ventricle. Ada 1, ada 2, kemudian 3, 4. Nah, ruang jantung yang pertama itu namanya adalah atrium dextra. Ini adalah atrium dextra, kemudian yang kedua adalah ventricle dextra, kemudian yang ketiganya adalah atrium sinistra, dan ruang jantung yang terakhir itu adalah ventricle sinistra. Ini dia. Lalu kemudian ada aorta. Next kita akan misalkan jelaskan tentang sistem peredaran darah, bagaimana sih di tubuh kita. Nah, jadi jantung ini fungsinya adalah untuk sistem peredaran darah, di mana jantung mengambil darah yang kaya akan CO2 ataupun darah kotor dari seluruh tubuh kita, baik dari tubuh kita dari bawah sampai ke ujung daripada kepala kita ini, itu ditarik oleh jantung. Lalu kemudian setelah dilakukan difusi nanti kita akan jelaskan, darah itu akan berubah menjadi darah yang kaya akan O2 lalu didistribusikan kembali ke seluruh tubuh. Nah, untuk mengambil darah yang kaya akan CO2 ataupun darah-darah kotor dari seluruh tubuh yang Miss bilang tadi, itu dibutuhkan bantuan daripada vena. Jadi gini, oke, sebelum masuk ke sistem peredaran darah, Miss akan jelaskan mengenai pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu terbagi cuma dua sebetulnya. Yang pertama itu ada vena dan yang kedua adalah arteri. Nah, vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis. Tetapi arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan O2 ataupun oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Nah, maksudnya kenapa Miss ada kecuali-kecuali, nanti di sini akan kita jelaskan. Lalu kemudian untuk membedakan ataupun mengetahui yang mana sih pembuluh darah arteri, mana sih pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena itu ini kalian boleh lihat misalnya di tangan kalian ada pembuluh darah yang kelihatannya warna hijau kalau dari luar. Nah, itu adalah vena deh. Vena ini tidak memiliki denyut, sedangkan arteri dia senada atau seirama denyutnya dengan denyut jantung kita. Misalnya arteri radialis. Arteri radialis itu arteri yang sejajar dengan jari jempol. Nah, kalian boleh pegang. Nah, ini biasanya udah awam sekali ya untuk arteri yang ini. Biasanya orang kalau mau bunuh diri, Pak. Jangan diikuti, tapi ya bukan fokus ke bunuh dirinya, tapi di film-film itu kan ada yang bunuh diri, mereka pakai pisau cukur, mereka iris tangannya. Nah, kenapa? Karena ini adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen, tadi Miss bilang kan, yang dia memang langsung dicurahkan oleh jantung. Dan jadi pembuluh darah arteri inilah yang membawa darah bersih yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Jadi itu dia yang membedakan antara arteri dengan vena. Jadi kalian harus bisa membedakan mana vena, mana arteri. Lalu kemudian kalau pada penampang ini ya Dek, yang merupakan arteri yang warna merah dan yang merupakan vena itu yang warna biru ini ya. Nah, jadi bagaimana proses ataupun sistem peredaran darah pada orang dewasa ataupun pada manusia? Nah, yang pertama, darah yang kaya akan CO2 yang berasal dari atas karena gini, letak jantung itu kan ada di bagian sebelah kiri, di bagian belakang sternum,
agak ke sebelah kiri di rongga iga kita atau os costae kita yang nomor 3 dan nomor 6. Kan os costae terbagi 3 ya, kemarin udah Miss jelasin, ada costae vera, spuria dan juga fluctuantes. Nah di costae vera inilah letak daripada jantung, tepatnya di costae nomor 3 dan juga costae nomor 6. Nah di belakangnya itulah letak jantung, agak ke kiri, tepat di bawah daripada payudara kita. Nah, makanya tadi Miss bilang darah yang kaya akan CO2 itu masuk melalui vena cava superior, lalu kemudian vena cava inferior yang berasal dari bawah. Ini dia, ini enggak terlalu ini. Inilah dia vena cava inferior. Jadi darah yang ada di seluruh tubuh kita itu dari bagian atas kepala kita, dari mulai inilah ya, karena tadi dia letaknya di nomor 2 sama nomor 4, berarti dari tepat di atas sampai ke kepala itulah ditarik seluruh darah kotor. Lalu kalau dari bawah itu berarti dari ujung kaki sampai ke abdomen perut kita, lalu masuk ke jantung. Nah darah-darah kotor ini ditarik untuk dimasukkan ke dalam jantung. Masuk kemana dia? Masuk ke pertama kali ruang jantung itu adalah ke atrium dextra. Jadi darah yang kaya akan CO2 tadi diambil atau dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior masuk ke atrium dextra. Atrium dextra itu adalah ruang jantung yang pertama. Nah dari atrium dextra darah akan dibawa masuk atau didorong masuk ke ventricle dextra. Dari atrium dextra, darah yang sudah masuk tadi akan didorong masuk ke ventricle dextra melalui, ada katupnya di sini, ada jalannya, melalui katup atau valvula tricuspidalis. Oke, udah sampai di sini. Misalnya kalian udah paham. Lalu kemudian darah dari ventricle dextra akan dibawa masuk ke paru-paru. Jadi gini, jantung kita ini itu dilingkupi oleh paru-paru. Jadi antara jantung dengan paru-paru itu saling berkaitan. Itu saling berdekatan karena memang nanti akan ada bantuan dari paru-paru untuk membuat darah ini berubah menjadi darah yang kaya akan O2. Nah, darah dari ventricle dextra akan dibawa masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah gini, kenapa tadi Miss bilang, kan tadi Miss ada sempat bilang bahwa arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan O2 atau darah bersih kecuali arteri pulmonalis. Karena Miss bilang kecuali arteri pulmonalis, berarti arteri pulmonalis di sini statusnya membawa darah kotor. Nah ingat, tadi kan Miss bilang yang diambil oleh vena cava superior dan inferior itu adalah darah kotor. Jadi di sini wilayah darahnya itu masih kotor. Makanya tadi arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis. Ngerti ya? Nah jadi darah dari ventricle dextra akan dibawa masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kendaraannya adalah si arteri pulmonalis. Lalu di paru-paru, ini barat kanal ada paru-paru. Di paru-paru terjadilah proses difusi. Apa itu difusi? Nah kalau difusi secara umum, difusi itu adalah proses pertukaran larutan ataupun zat dari yang konsentrasinya tinggi ke zat yang konsentrasinya lebih rendah. Nah di sini darah kotor itu konsentrasinya lebih pekat, lebih tinggi. Makanya dibutuhkan terjadi yang namanya difusi. Difusi itu adalah proses pertukaran darah yang kaya akan CO2 menjadi darah yang kaya akan O2. Nah, jadi sepanjang darah itu dibawa masuk ke paru-paru deh, di paru-paru lah akan terjadi proses pengoksigenasian atau mengubah darah yang kaya akan CO2 menjadi darah yang kaya akan O2. Nah, jadi sekarang di paru-paru udah kaya akan O2 nih. Nah, darah yang kaya akan O2 itu tadi akan dibawa masuk kembali ke atrium sinistra. Nah, di sini sebelah kiri. Darah yang sudah kaya akan O2 tadi akan dibawa masuk ke atrium sinistra melalui apa? Dari paru-paru akan dibawa melalui vena pulmonalis namanya. Makanya tadi Miss bilang vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan CO2 atau darah kotor kecuali vena pulmonalis. Karena kecuali berarti vena pulmonalis membawa darah yang kaya akan O2 pastinya. Jadi melalui vena pulmonalis, darah yang sudah didifusi tadi, yang sudah bersih, dibawa masuk ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra, darah didorong masuk ke ventricle sinistra melalui valvula. Nah, di sini ada valvula. Valvula itu artinya katup ya. Melalui valvula ataupun melalui katup bicuspidalis namanya. Nah, jadi darah sekarang sudah ada di ventricle sinistra. Dari ventricle sinistra, darah akan dibawa masuk ke aorta. Nah, aorta itu ini deh. Aorta itu jalannya itu dari bawah gini. Nah, masuklah dia ke aorta. Ini dia aortanya. Nah, aorta. Masuk ke aorta, dan aorta ini adalah pembuluh darah
yang kaya akan O2 ataupun bagian dari pembuluh darah arteri yang terbesar. Itulah aorta. Nah, aorta inilah yang bertugas untuk mendistribusikan darah ke seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, jadi sering kali analogikan aorta ini seperti tong air. Kalian pasti mungkin kalian di rumah punya tong air yang besar yang warna orange itu atau yang warna biru. Nah, tong air ini berada di satu rumah. Jadi di rumah ini ada beberapa kamar mandi yang mau diisi. Nah, untuk mengambil air dari tong itu pasti butuh pipa ya. Nah, pipanya itu dia adalah arteri. Jadi aorta nggak bisa serta-merta langsung dia terima darah bersih langsung sebarkan ke kepala, sebarkan ke jantung, sebarkan ke kaki, nggak bisa. Jadi dia butuh bantuan pipa yang jauh lebih kecil, itulah dia arteri. Aorta terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aorta ascendens, yang kedua arcus aorta, dan yang ketiga adalah aorta descendens. Nah, untuk aorta ascendens itu terbagi menjadi 2 arteri. Yang di slide itu udah Miss buat ya. Yang pertama adalah arteri coronaria dextra dan yang kedua adalah arteri coronaria sinistra. Arteri coronaria dextra itu memperdarahi jantung sebelah kanan. Nah, ini kan jantung nih. Ini jantung sebelah kanan itu diperdarahi oleh arteri coronaria dextra. Lalu yang kedua, arteri coronaria sinistra memperdarahi jantung sebelah kiri. Nah, ini dia. Seluruh jantung yang ada di sebelah kiri itu diperdarahi oleh arteri coronaria sinistra. Oke, paham sampai sini? Itulah dia cabang dari aorta ascendens. Lalu kemudian arcus aorta. Arcus aorta bercabang menjadi 3. Yang pertama adalah arteri anonima. Arteri anonima itu bercabang lagi menjadi 2. Oke, pelan-pelan ya. Arteri anonima bercabang lagi menjadi 2. Yang pertama adalah arteri carotis communis dextra. Arteri carotis communis dextra ini adalah pembuluh darah arteri yang memperdarahi bagian kepala sampai leher sebelah kanan. Kepala sampai leher sebelah kanan. Itulah yang diperdarahi oleh arteri carotis communis dextra. Lalu yang kedua cabang dari anonima itu adalah arteri subclavia dextra. Arteri subclavia dextra itu dia memperdarahi tulang daripada pergelangan bahu kita sampai ke ekstremitas superior sebelah dextra, sampai ke tangan sebelah kanan. Berarti mulai dari pergelangan bahu atau klavikula ke scapula, lalu humerus, kemudian ke bagian ulna dan juga radial kita, ataupun bagian pokoknya lengan kita dan tangan kita, inilah yang diperdarahi oleh si arteri subclavia dextra. Nah, itu tadi yang pertama anonima yang bercabang menjadi 2. Yang kedua adalah sama sebetulnya, arteri carotis communis sinistra. Nah, ini memperdarahi apa? Memperdarahi kepala sampai ke leher sebelah kiri. Itulah dia arteri carotis communis sinistra. Lalu kemudian yang terakhir adalah arteri subclavia sinistra, yaitu pergelangan daripada bahu kita, klavikula, scapula sampai ke ekstremitas superior sebelah sinistra atau sebelah kiri yang diperdarahi oleh arteri subclavia sinistra. Nah, itulah dia cabang arteri dari arcus aorta. Lalu kemudian yang ketiga adalah aorta descendens. Aorta descendens itu terbagi menjadi 2. Nah, pembagian untuk aorta descendens ini namanya aorta juga, bukan arteri. Kalau yang 2 tadi kan pembagian aorta ascendens dan juga arcus aorta itu arteri-arteri. Khusus untuk aorta descendens itu terbagi menjadi yang pertama aorta thoracalis dan yang kedua aorta abdominalis. Aorta thoracalis adalah aorta yang memperdarahi seluruh rongga toraks. Seluruh rongga toraks. Toraks itu apa, Dek? Toraks itu adalah dada. Seluruh daripada rongga dada kita kecuali jantung dan paru-paru. Nih, Miss mau tanya sama kalian dan kalian jawab di komentar dari video ini ya, di YouTube ini. Kenapa jantung nggak diperdarahi lagi dan kenapa paru-paru nggak diperdarahi lagi? Itu Miss mau tanya. Tadi kan Miss bilang aorta thoracalis adalah aorta yang memperdarahi seluruh rongga toraks, seluruh rongga dada kita ini dari depan sampai ke belakang, kecuali jantung dan paru-paru. Nah, pertanyaannya adalah kalian jawab hari ini juga di jam praktikum ini. Kenapa aorta thoracalis tidak memperdarahi jantung dan juga tidak memperdarahi paru-paru lagi? Oke, kemudian aorta abdominalis. Aorta abdominalis itu letaknya di sebelah kanan dari pusat kita. Jadi misal ini pusat nih, kita ambil lah ini kancing baju Miss. Sebelah kanan di sinilah letak daripada aorta kita deh. Aorta apa? Aorta abdominalis. Di sini letak aorta abdominalis. Aorta abdominalis ini memperdarahi apa aja? Aorta
Abdominalis ini memperdarai seluruh bagian daripada abdomen kita, perut kita, lalu panggul kita sampai ke ekstremitas inferior kita ataupun sampai ke kaki kita. Nah, itulah dia proses ataupun sistem dari peredaran darah. Jadi Miss harap kalian udah ngerti dan sudah jelas, tidak ada lagi yang bingung-bingung mengenai bagaimana sih proses peredaran darah di tubuh kita, karena mungkin kemarin kita belajar teori hanya tulisan-tulisan aja, mungkin nggak ngerti. Jadi ketika Miss sudah jelasin ini, Miss harap kalian udah jelas. Nah, jadi untuk tugasnya Miss mau kalian seperti biasa menggambar jantung ini, Dik. Lalu tunjukkan bagian-bagian jantung, sebut mana aortanya, mana arterinya, mana ruang jantungnya, bagian atriumnya mana, ventrikelnya mana. Jadi seperti biasa kalian buat di buku gambar A4, lalu kemudian dikumpul besoknya tepat di jam kita masuk besoknya. Jadi batas waktunya adalah 1x24 jam. Jangan lupa untuk kirim gambarnya itu disertai dengan penjelasan ya. Lalu kirim ke email Miss seperti biasa ribkapanjaitan62@gmail.com. Oke, sekianlah, mungkin itu aja praktikum kita hari ini. Miss harap praktikum ini bermanfaat. Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat siang.